Syahdan dikisahkan Raden Syahid putra Adipati Tuban sudah menjadi alim ulama yang cerdik dan pandai. Bahkan beliau sudah dapat merasakan mati di dalam hidup. Tingkatan pendakian tauhid yang cukup tinggi dan patut diacungi jempol. Namun beliau belum puas dengan apa yang sudah didapat. Beliau mempunyai himmatul aliyah atau cita-cita yang tinggi, yaitu bertujuan ingin memperoleh petunjuk dari seseorang yang sudah menemukan hakikat kehidupan, yang nantinya dapat mengantarkannya agar mendapat petunjuk yang dipegang para nabi atau wali, yaitu iman hidayat. Dalam pewayangan disebut wahyu hidayat jati. Tekadnya semakin membaja, menyebabkan beliau melakukan perjalanan hidup yang tidak memperdulikan dampak atau akibat apapun yang akan terjadi. Tekadnya menuntut ilmu semakin membara, tak peduli lautan api menghadang. Bukankah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, tuntutlah ilmu biarpun harus menyeberangi lautan api. Linglang linglung Raden Syahid hatinya bimbang dan pikiran bingung. Siapa yang tidak akan bingung? Segala ilmu yang diketahui dan dipahami diamalkan dengan penuh pengabdian kepada Allah. Namun beliau merasa selalu tergoda oleh nafsunya. Berbagai usaha ditempuh agar akhir hidupnya nanti mampu mengatasi atau mengobati nafsunya. Jangan sampai terlanjur terlantur, hanya puas makan dan tidur. Namun tetap saja dirinya merasa hatinya kalah perang dengan nafsunya. Akhirnya beliau pasrah kepada Allah, tempat berserah diri. Linglang linglung Raden Syahid memohon kepada Allah, Tuhan yang terpilih, semoga dibukakan oleh Tuhan pembuat nyawa agar istiqomah hatinya selaras dengan kehendak hatinya, jalan menuju sembah dan puji. Dan tiada putus-putusnya beliau berdoa, biarpun berselip kekhawatiran dosa dan kekhilafan yang pernah dilakukannya semasa muda, mungkin tak termaafkan oleh Allah. Sekian lama beliau berdoa, namun tak ada tanda-tanda terkabulnya doa. Akhirnya beliau introspeksi, mawas diri. Mengapa petunjuk yang ditunggu-tunggu belum juga datang? Apakah caranya beribadah dan bersyukur yang salah? Apakah yang dilakukan selama ini acak-acakan tanpa dasar ilmu yakin? Linglang linglung akhirnya Raden Syahid diam, tak mau berdoa lagi. Beliau menyendiri dan menjauhi urusan duniawi. Beliau uzlah. Buah dari laku ini dirasanya masih saja ada gejolak batin, saling bertengkar dua suara dalam batinnya sendiri, bisikan malaikat dan bisikan setan. Pertentangan suaranya tidak lantang sebagaimana layaknya orang bertengkar,
Bukankah bisikan baik dan buruk saling berebut kemenangan? Apa sih yang diperebutkan? Padahal tidak ada yang diperebutkan. Perang batin ini kalau diibaratkan seperti perebutan kerajaan Ngastina oleh Kurawa dan Pandhawa yang masih termasuk keluarga sendiri atau masih darah daging sendiri. Linglang linglung Raden Syahid menyadari laku uzlah yang dijalankan tak menghasilkan petunjuk yang diharapkan. Akhirnya tanpa malu-malu, karena didesak oleh hasrat mengetahui petunjuk, beliau berusaha bertapa dan berlapar-lapar. Kalau ada teman datang, ikut makan dengan rakusnya. Kalau temannya pergi, tidak makan seumur hidupnya, sebab tidak ada yang dimakan. Linglang linglung menuruti kesenangan memperindah diri, selalu meminta upah. Linglang linglung Raden Syahid meminta upah dari laku bertapa berlapar-lapar, ternyata tiada hasil. Beliau akhirnya menyadari kebodohannya dan tersenyum sendiri. Mengapa sampai teganya beliau menagih tak henti-hentinya kepada Allah, padahal tanpa piutang? Tuhan Allah yang ditagih wajar kalau diam saja. Memang kenyataannya tidak berhutang, biarpun yang menagih datang pergi. Semua itu tidak ada bedanya. Dan Allah yang maha kaya berhak tidak melunasi karena tidak pernah berhutang kepada Raden Syahid. Akhirnya beliau memutuskan diri untuk berguru dengan Sunan Bonang. Barangkali dengan itu beliau dapat petunjuk iman hidayah.